Kalau kita ngomongin Megawati, ini bukan sekadar bahas permain voli biasa. Ini bahas makhluk langka yang entah lahir dari mana, tapi tangannya kayak abis ditempa di bengkel las. Kuat, cepet, dan bikin lawan mikir, ini bola voli atau batu bata sih? Megawati itu paket lengkap. Fisiknya kuat, refleksnya tajam, dan otaknya jalan. Jadi bukan tipe pemain yang asal mukul sambil berharap bola masuk. Dia tahu kapan harus santai, kapan harus serius, dan kapan harus bikin lawan trauma seumur hidup. Dari awal muncul di lapangan, satu hal langsung kelihatan. Tangannya beda. Ini bukan tangan biasa. Ini tangan yang kalau dipakai nutup pintu, pintunya yang minta maaf. Mau bertahan, aman. Mau nyerang, lawan langsung mikir buat ganti olahraga. Saat bertahan, tangan Megawati itu kayak tembok kos-kosan, susah ditembus. Bola datang kencang, malah mental balik sambil bingung sendiri. Lawan niatnya nyerang, tapi setelah kena tangan Megawati, bolanya malah kayak, aku salah server ya? Tapi, puncak keanehan itu muncul di momen paling gila. Skor 20 versus 21. Tegang, suasana panas. Medan Falcons nge-spike keras banget. Bola melesat kayak ditagih utang. Semua orang udah siap mikir, wah ini headshot, ini bahaya. Dan apa yang dilakukan Megawati? Dia nangkis pakai satu tangan. Iya, satu, bukan dua. Bukan gaya dramatis loncat-loncat. Satu tangan, santai, kayak lagi nolak ajakan keluar malam. Lebih absurd lagi, bolanya benar-benar mati di tangannya. Bukan mental liar, bukan memantul kemana-mana. Berhenti, rapi, bersih. Seolah-olah bola itu bilang, ya udah mbak, aku menyerah. Ini bukan hoki, ini kombinasi otot, refleks, teknik, dan sedikit ilmu fisika. Tangannya Megawati itu nggak kaku, dia nyerap tenaga bola dulu, baru dihentikan. Makanya bolanya nggak mental aneh-aneh. Ini level yang bikin libero aja ikut teriak, karena biasanya bola secepat itu mending dihindari, bukan ditahan. Dan kalau kamu pikir Megawati cuma kuat doang, salah besar. Di momen lain, skor 11 versus 6, bola datang cepet lagi. Refleks Megawati ringan banget. Tangannya cepet, lentur, presisi. Jadi ini bukan tangan besi doang, tapi tangan besi yang lincah. Kombinasi yang bikin lawan makin stres. Makanya, Megawati itu lengkap. Bisa menghancurkan, bisa menyelamatkan, bisa bikin poin, bisa bikin lawan mikir ulang kenapa mereka main voli. Di saat tekanan tinggi, Megawati tetap tenang. Di saat bola datang kayak kilat, tangannya tetap siap. Yang mustahil jadi mungkin. Yang mestinya poin lawan malah jadi momen ikonik. Intinya satu, Megawati bukan cuma soal power. Dia adalah perpaduan tangan sekeras besi dan refleks ringan angin. Dan jujur saja, pemain kayak gini itu bukan cuma bikin bangga, tapi juga bikin lawan susah tidur. Mari kita mulai dari fakta penting terlebih dahulu. Di lapangan itu ada bola, ada net, ada lawan, dan ada satu orang yang bikin semuanya terasa lebih ribet. Namanya Megawati Hangestri Pertiwi. Karena begini, kalau bola sudah sampai ke Megawati, itu tandanya Pertamina Linduro sedang serius. Lawan baru siap-siap berdiri, Megawati sudah siap bikin keputusan. Visi bermainnya bukan cuma tajam, tapi bikin lawan merasa, kok kita selalu telat ya? Namun yang bikin menarik, bukan cuma soal smash atau poin. Di tengah pertandingan yang tensinya mulai naik, kamera menangkap satu momen unik. Bukan dari bangku pelatih, bukan dari official team, tapi dari Megawati sendiri. Saat pemain lain sibuk minum, lap keringat, dan mikir, habis ini ngapain ya? Megawati malah tenggelam dalam diskusi panjang dan serius bersama Karsiloglu. Bukan ngobrol receh, bukan basa-basi. Ini obrolan yang kalau dilihat sekilas, auranya sudah kayak rapat penting. Bahasa tubuhnya jelas, tatapannya fokus, tangannya sesekali menunjuk ke lapangan, seolah berkata, yang ini ke sini, yang itu jangan dibiarkan bebas. Karsiloglu pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Angguk-angguk, sesekali menimpali. Vibes-nya bukan pemain dan pelatih, tapi dua orang yang lagi nyusun rencana besar. Dan di momen itu, Megawati bukan cuma pemain, dia berubah jadi otak permainan, pembaca situasi, pengatur ritme.
Bahkan bisa dibilang GPS-nya Pertamina Enduro. Begitu pertandingan lanjut, efeknya langsung terasa. Setiap kali Pertamina Enduro membangun serangan, bola hampir selalu mampir dulu ke Megawati. Dari situlah arah permainan ditentukan. Mau umpan cepat ke Salas? Bisa. Mau alihkan ke Serban untuk buka ruang? Aman. Semua dipilih dengan tenang, tanpa panik. Yang bikin beda, Megawati tidak memaksakan serangan. Ia sabar, membaca situasi, dan selalu memilih opsi paling efektif. Umpan-umpannya datang di waktu yang tepat, bikin rekan setim menyerang dengan nyaman, dan bikin lawan sering salah langkah. Pelan-pelan semua orang sadar, Megawati bukan cuma eksekutor, dia dirijen. Kalau serangan Pertamina Enduro rapi, itu karena ada satu orang yang mengatur temponya. Bahkan lawan pun akhirnya paham satu hal, kalau mau menghentikan Pertamina Enduro, ya harus menghentikan Megawati dulu. Masalahnya itu bukan pekerjaan mudah, karena saat lawan mencoba membaca geraknya, Megawati sudah selangkah lebih dulu. Di pertandingan ini, taktik tersebut terbukti bekerja. Serangan Pertamina Enduro terlihat lebih hidup, lebih terstruktur, dan jauh lebih berbahaya. Dan semua itu berawal dari satu sosok yang tenang, fokus, dan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi jelas, Megawati bukan hanya pemain kunci. Ia adalah pusat komando permainan. Bukan cuma pencetak poin, tapi penentu arah. Bukan hanya memukul bola, tapi memukul balik tekanan dengan kecerdasan. Singkatnya, saat Megawati berbicara, baik dengan kata, gestur maupun umpan, Pertamina Enduro mendengarkan. Mega menggila, inti berita tetap jalan, hiburan dapat. Jakarta Pertamina Enduro kembali bikin Medan Falcons geleng-geleng kepala. Mikir sambil nanya ke diri sendiri. Ini kita main voli atau lagi ikut ujian nasional? Yes, lagi-lagi Megawati Hangestri dan kawan-kawan sukses mengalahkan Medan Falcons dengan skor mutlak 3-0 di Proliga 2026. Dan ini bukan yang pertama ya, ini yang kedua kalinya. Kalau di sinetron, Medan Falcons ini sudah masuk kategori tokoh yang nasibnya nggak pernah berubah. Megawati, jangan ditanya. Belum mulai laga, lawan sudah stres duluan. Baru pegang bola, blok langsung panik. Smash sedikit, pemain belakang mikir. Ini bola atau meteor? Tim asuhan Marco Sugiyama sampai bongkar pasang taktik. Time out dipakai bukan buat minum, tapi buat curhat.